Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di sesi kedua dalam webinar Sales Cycle ini diselenggarakan oleh Ihsaniyat Education Center. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan bicara lebih dalam tentang sales cycle atau siklus penjualan, yang mana di sesi pembuka kemarin kita sudah bicara secara garis besarnya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bicara membahas tentang leads. Itu tempo hari kita sudah bicara tentang proses secara keseluruhannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian-bagian satu persatu bagian-bagian daripada siklus penjualan ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan mulai tentang listing prospect. Listing prospect atau leads itu merupakan proses di mana kita mengumpulkan atau menginventarisir dari prospek-prospek atau calon customer yang kita lihat ada peluang mereka akan membeli produk atau jasa yang kita miliki. Oke. Kemudian manfaat dari analisa dan proses listing prospek atau leads adalah yang pertama, fokus segmen pasar. Ini maksudnya dengan kita melakukan analisa ini, dengan kita melakukan proses listing ini, itu akan membuat kita lebih fokus kita bisa meredefinisi untuk fokus kira-kira segmen pasar kita yang mana, sehingga kita bisa mencurahkan energi dan perhatian kita fokus kepada segmen pasar tersebut yang memang lebih memiliki probability untuk membeli produk atau jasa kita. Kemudian yang kedua adalah identifikasi potensial market value. Maksudnya apa? Dengan kita melakukan analisa proses listing prospek ini, kita bisa memprediksi atau mengidentifikasi berapa sih market value kita, potensi daripada market value, berarti rupiah value daripada market kita, bisnis kita itu bisa maju sampai seberapa besar. Kemudian dengan melakukan kita melakukan analisa dan proses listing ini, kita akan dapat menentukan target tahunan yang bisa kita capai. Kemudian bisa juga kita melakukan penentuan budgeting daripada proses sales yang kampanye sales yang kita lakukan dalam 1 tahun. Yang terakhir adalah untuk menghitung customer acquisition proses, customer acquisition cost. Jadi berapa rupiah harga atau biaya untuk mengakuisisi setiap customer kita. Nah, ini dapat kita dapatkan dari melakukan aktivitas menganalisa dan juga melakukan listing dari prospek atau leads yang bisa kita jual. Kemudian prospek leads generator, maksudnya apa? Bagaimana kita mengenerate, bagaimana kita mengumpulkan prospek ini atau leads ini. Yang pertama itu power base, kita menyebutnya power base. Power base itu adalah orang-orang di lingkaran kehidupan kita. Jadi orang-orang yang ada di kontak handphone kita, misalkan dari saudara, dari kenalan, dari kawan lama, friends, mungkin di sosial media dan seterusnya. Nah, dengan kita melihat kembali ke dalam data-data ini, kemudian kita bisa melakukan kualifikasi atau bisa memilih kira-kira dari mereka siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang kita miliki. Nah, dari situ kita mulai menuliskan. Mungkin bisa dapat 10, 20, 30, atau sampai 100. Jadi nomor 1 sumber daripada prospect listing atau leads listing kita itu berasal dari power base kita, orang-orang di sekeliling kita. Kemudian yang kedua adalah research. Research ini merupakan tools yang sangat powerful dan dalam masa internet ini sudah sangat terbuka datanya. Mungkin sumber research yang paling sering yang kami ambil adalah contohnya misalkan BPS Biro Pusat Statistik misalkan di situ banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari statistik tentang persebaran informasi di seluruh Indonesia. Contoh misalkan jumlah penduduk, misalkan dari sisi tingkat laki-laki perempuan, usia produktif, kemudian juga mungkin pendidikan, kesejahteraan dan seterusnya. Kemudian di situ juga kita bisa cari industri-industri yang berkembang mana, punya pertumbuhan besar yang mana, kemudian punya tenaga kerja besar yang mana, punya expense
permodalan yang besar ada di mana, termasuk juga per areanya di mana. Itu kita bisa mendapatkan informasi yang sangat strategis dan sangat berguna bagi rencana ekspansi kita atau rencana campaign sales kita, mau kita masuk ke area mana. Setelah kita menemukan daerah, setelah kita menemukan jenis industri yang mungkin bisa memakai produk kita, maka kita langsung bisa melakukan research lagi siapa-siapa pemain di industri itu atau di wilayah tersebut. Akhirnya disitulah kita mendapat listingnya, prospek-prospek yang bisa kita approach, yang kita percaya bisa ngambil manfaat daripada produk ataupun jasa yang kita miliki. Research ini sangat powerful dan ini harus dilakukan. Dan setiap salesperson, setiap sales personnel harus memiliki kemampuan researching ini. Kemudian yang ketiga adalah referral. Referral itu kita bisa dapatkan dari customer kita misalkan, atau bisa juga dari prospek-prospek kita yang misalkan kita belum closing misalkan. Yang kita closing kita bisa meminta referral. Jadi kira-kira kita bisa bertanya, siapa sih kira-kira yang Bapak kenal yang bisa mendapatkan manfaat dari jasa atau produk yang kita miliki, atau yang mungkin butuh jasa ataupun produk yang kita miliki. Nah, itu namanya referral. Kemudian recycle prospect ini artinya jika kita telah memenuhi siklus tadi sales cycle, kita sudah penuhi semua tapi masih juga belum closing. Nah, ini prospek ini bisa kita masukkan kembali ke dalam list prospecting kita untuk kita recycle kembali lagi, mengulang proses sellingnya. Kemudian yang keempat adalah internet generated leads. Itu maksudnya informasi atau prospek atau leads yang didapatkan dari sistem internet. Jadi sistem internet dari web kita kah, atau aplikasi misalkan. Jadi bagaimana cara kita menyusun sistem atau menyusun aplikasi untuk menangkap data-data, prospek, siapa yang mengklik, siapa yang mendatangi website kita. Nah, kita mendapatkan data-data itu, nah itu menjadi leads namanya. Mungkin orang biasa juga sebut misalkan sales pipeline ya istilahnya. Jadi kita mendapatkan informasi daripada user yang mungkin masuk ke dalam website kita. Kemudian ini adalah 5 sumber utama untuk mendapatkan prospek atau leads. Nah, ini semua penting untuk dilakukan. Jadi ini semua merupakan faktor keberhasilan kita dapat atau tidak dapatnya untuk list atau memenuhi listing prospek ini atau activity ini. Jadi kita harus menyadari bahwasanya generating leads itu merupakan vital sangat berhubungan dengan kesuksesan daripada bisnis kita, kesuksesan daripada kita mencapai target, dan juga kesuksesan daripada eksistensi daripada bisnis kita. Kalau kita nggak dapat sales, nggak dapat bisnis, pastikan menjadi vital, menjadi berbahaya gitu ya, sehingga ini berhubungan dengan fatality daripada bisnis kita. Kemudian dikarenakan ini sangat penting, maka aktivitas untuk melisting prospek ini harus menjadi bagian daripada KPI items. Jadi ini harus menjadi bagian daripada performance indikator daripada sales personnel kita. Jadi poin-poin ini, aktivitas listing ini harus masuk dalam KPI mereka. Karena jika mereka tidak melakukan kegiatan dan tidak melakukan researching-nya, tidak mendapatkan target referral misalkan, tidak memperhatikan data-data internet generated leads, nah maka kita nggak dapat daftar nama. Nggak ada daftar nama, akhirnya tidak ada daftar nama atau prospek yang bisa kita proses untuk presentasi, untuk follow up, dan seterusnya. Maka akhirnya prosesnya tidak berjalan, sales cycle tidak berjalan, maka bisnis juga pasti terhambat. Oleh karena itu, maka aktivitas ini harus menjadi bagian daripada items KPI-nya sales personnel kita. Kemudian activity ini harus bisa diukur, measurable, harus diukur, harus ada angka-angka kuantitatifnya. Kemudian angka-angka ini
itu akan affected achievement projection. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa akan meramalkan jika pencapaian sales personel kita misalkan untuk KPI lead generator rendah, bisa dipastikan pasti achievement projection ini juga rendah. Achievement badan secara corporate juga pasti rendah. Karena apa? Karena tadi numbers of prospeknya kecil, maka ini pasti akan mempengaruhi daripada berapa banyak proses sales yang bisa kita kejar, sehingga proyeksinya pasti akan rendah. Kalau di sini besar, maka proyeksi ke atasnya, ke belakangnya pasti juga ada peluang untuk besar gitu ya. Kemudian contoh tabel analisa listing prospek. Oke, misalkan begini. Misalkan kita bisa membuat tabel nama jasa produk kita, kemudian jumlah prospek yang mungkin kita bisa dapatkan, harga jual, kemudian di sini kita dapatkan potensi market. Oke, jumlah prospek. Mungkin kita bisa bagi, mungkin kita ada region-region, misalkan Jabodetabek, Surabaya, dan misalkan Jawa Barat, misalkan kita Jawa Tengah. Misalkan kami punya produk di Isaniat itu ada accounting and tax services, kemudian Isaniat CRM ini adalah aplikasi sales tools kita, kemudian ada Isaniat HRMS ini untuk HR, pajak, payroll, dan seterusnya, dan juga Isaniat accounting ini buat aplikasi akuntansi. Misalkan, sebut saja, misalkan kami punya target atau mungkin kami punya realitasnya, misalkan kita punya beberapa prospek di 3 region ini. Misalkan region 1 ada 1000 prospek, kemudian region 2 ada 500, region 3 ada misalkan ada 200. Ini dari mana angkanya? Dari tadi misalkan bisa dari Powerbase, kita dari tim sales kita bisa dia harus inputkan sekian kontak, kemudian bisa jadi juga dari research, ya kan, tadi dari research yang bisa dapatkan industri mana yang butuh service kita, kemudian kita bisa identifikasi daerah mana yang kita bisa approach, kemudian kita melakukan research lagi, siapa pemain-pemain di industri tersebut, misalkan akhirnya angka ini kita dapatkan. Kemudian misalkan yang CRM berapa banyak, kemudian HRMS berapa banyak. Wah, ini ternyata besar sekali. Sebenarnya ini kecil ya, kalau misalnya kita lihat dari statistik UMKM di Pulau Jawa itu hampir 3 juta atau 4 juta. Jadi sebenarnya angka ini sebenarnya sangat kecil sekali. Kemudian misalkan kita tentukan harganya, misalkan harga jual accounting tax service misalkan 25 juta, kemudian CRM Oke, dari 25 juta akhirnya dari sini kita mendapatkan potensi market. Seandainya semua orang ini membeli, maka kita dapat 42,5 miliar potensi market daripada jasa ini. Kemudian untuk CRM, aplikasi CRM, kita dapat 300 miliar. Kemudian HRMS, kemudian juga accounting. Nah, dari sini akhirnya kita punya angka potensial market 495 miliar rupiah. Wah, ini sangat fantastis ya, sangat fantastis. Tapi apakah ini memungkinkan? Ya memungkinkan dari angka-angkanya yang sebenarnya juga tidak terlalu ambisius. Nah, kemudian kita bisa menambahkan variabel lagi, misalkan variabelnya target periodenya. Oke, kita mau ini tercapai dalam 3 tahun misalkan, atau terbagi, atau jumlah prospek ini mau kita habiskan dalam waktu 3 tahun. Jadi periode kita untuk menghabiskan prospek ini, lebih kepada menghabiskan prospek ini bukan untuk mencapai angka ini, tapi lebih kepada menghabiskan prospek ini, karena kita ingin bicara proses ya, kita fokus pada proses. Kemudian akhirnya target prospek per tahun adalah 11.000, target prospek seluruhnya adalah 11.000, ini adalah jumlahnya seluruh 11.000, kemudian prospek per bulannya adalah hanya 300, 11.000 dibagi 3 tahun, dibagi 12 bulan, hanya 300 prospek yang harus kita identifikasi dan juga harus kita approach untuk masuk ke dalam sales cycles kita. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya 10 atau 15 prospek yang harus kita proses ya kan per harinya. Jadi sebenarnya tidak terlalu ambisius juga. Kemudian variabel dikarenakan ini kita anggap menjadi untuk 3 tahun, maka kita potensi target tahun berjalan adalah 165 miliar. Kemudian apalagi variabel yang harus kita masukkan? Kita harus masukkan lagi variabel, kita menyebutnya conversion rate. Jadi rate konversi kita itu berapa sih gitu. Nah, ini anggaplah misalnya 125 banding 5 banding 25 banding 5 misalkan. Ini conversion rate standar biasanya ini ya, 5 banding 1. Nah, dikarenakan conversion rate ini, maka kita dapat target tahun berjalan adalah 1,320 miliar. Ini adalah target yang sangat rendah karena conversion rate-nya rendah.
Kita bisa declare, oke, tahun ini kita harus mencapai target 1.320 miliar. Ini adalah contoh quantifying atau memvaluasi potensi market kita, kemudian kita memvaluasi target tahunan kita yang mungkin kita bisa capai. Oke, mungkin sekarang kita bicara conversion rate. Conversion rate itu apa sih? Conversion rate itu adalah bagaimana kekuatan sales team kita untuk mengconvert dari proses jumlah listing prospek yang dimasukkan dalam sales cycles system gitu ya. Conversion rate itu tergantung dari tadi yang 125 ya. Jadi 5 initial context kita biasanya rata-ratanya 1 untuk masuk ke presentasi. Artinya dari 5 prospek yang kita hubungi, maka kita bisa expect 1 dari 5 itu masuk, kita bisa bertemu presentasi. Atau mungkin kalau saat ini adalah bertemu di Zoom meeting misalkan gitu ya. Kemudian dari 5 presentasi, 1 dari 5 itu adalah positif atau ada kebutuhan atau pengguna. Jadi 1 daripada 5 itu mereka punya kebutuhannya, mereka perlu solusinya, mereka ada masalahnya, dan mereka melihat bahwasanya produk kita bisa jadi solusi dari masalah itu. Kemudian 5 dari yang positif, 1 itu pas waktunya, pas situasi dan kondisinya, dan pas masuk budgetnya. Jadi 5:1 itu pas. Kalau di sini di poin kedua mungkin dia harganya nggak pas, mungkin dia masih menggunakan produk lain dan seterusnya. Nah, akhirnya kita dapat perbandingan 125 prospek, 25 presentasi, 5 yang positif dan 1 yang closing. Nah, dari situ maka kita bilang conversion rate-nya adalah 125 dibanding 1. Nah, apakah itu bisa berubah? Ya bisa saja berubah karena conversion rate ini sangat bergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, prospek qualifying. Jadi kita harus mengqualify prospek kita tadi. Jadi jangan asal memasukkan daftar nama. Contoh maksudnya apa? Maksudnya misalkan kita punya produk adalah aplikasi accounting misalkan, atau aplikasi sales atau tax and service misalkan. Terus kita nggak bisa memasukkan, mohon maaf, misalkan mungkin yang pihak-pihak yang tidak pas gitu ya, tidak cocok ya sebagai market. Misalkan siapa nih? Misalkan mohon maaf, misalkan petani misalkan petani yang usahanya atau mungkin tidak jauh tidak akan menggunakan produk kita, walaupun istilahnya dia mungkin bisa memberikan referral, tapi secara konsep supaya kita bisa fokus untuk bagaimana kita memasukkan prospek itu ke dalam sales cycle, maka harus ada yang namanya qualifying. Jadi kita harus mensaring dulu siapa-siapa yang kita bisa lihat bisa ada potensi untuk membeli. Oleh karena itu akhirnya numbers-nya kan jadi bisa tersaring, sehingga conversion rate-nya kalau misalnya semakin nama-nama atau industri yang hampir pasti tidak akan pakai kita keluarkan, akhirnya rate-nya kan dari jumlah berapa prospek kemudian menjadi closing, rate-nya menjadi lebih tinggi. Kemudian sales personnel, kualitas salesnya itu bagaimana. Jadi sekali lagi untuk closing itu kan sangat bergantung juga dari bagaimana keterampilan atau skill set daripada salesmanship daripada para sales personnel kita kan. Bagaimana dia membawakan dirinya, merepresentasikan produk dan jasa kita, bagaimana membuat dirinya itu dipercaya, bagaimana melakukan follow up tidak mengganggu, tidak konsisten, persisten, tapi juga tidak merasa tidak mengganggu prospek misalkan. Itu semua kan skill set atau kualitas daripada sales personnel kita. Kemudian marketing itu maksudnya apa? Marketing berbeda dengan sales ya. Marketing itu adalah dia bagian yang membungkusnya. Sales adalah dia yang mendelivery produk yang sudah terbungkus tadi. Jadi marketing di situ ada pricing-nya, di situ ada bagaimana brand image-nya, branding-nya, kemudian product availability-nya, kemudian apalagi feature-feature daripada produknya, itu adalah bagian daripada marketing. Jadi kalau misalkan marketingnya kuat, brandingnya kuat, maka conversion atau istilahnya closing rate-nya pasti akan tinggi, sehingga conversion rate-nya juga akan tinggi. Kemudian customer relation ini tentu saja sangat penting. Ini berpengaruh
dalam konteks apa ya, customer satisfaction ya, karena orang-orang yang satisfied terhadap produk kita itu adalah mereka yang akan menjual atau akan memberikan referensi kepada orang lain untuk juga menggunakan jasa atau produk kita. Ini sangat penting, kepuasan pelanggan. 1, 2, 3 yang puas, maka pasti akan memberikan referensi. Nah, sebaliknya jika ada 1, 2, 3 yang tidak puas, maka itu juga akan memberikan brand image yang buruk kepada produk dan jasa kita. Nah, ini mungkin kuliah kedua dari program kita, yaitu salesmanship, sales cycles di tahap kelas yang pertama. Semoga ini bisa bermanfaat. Kawan-kawan, jika ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.